Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Udah ada di minggu kedua, tahun yang baru. Lambaikan tangannya dengan keras, kasih tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua saudara kabarnya baik-baik. Amin. Amin. Sukacita semua. Amin. Coba dong tengok kiri kanan. Kasih salam sambil bilang begini, tahun baru kelihatan muda deh. Bilang begitu saudara. Ayo ngomong begitu kiri kanannya. Ayo ngomong saudara ya. Lalu ngomong lagi kiri kanan bilang gini, kamu kayaknya kurusan ya kayaknya. Bilang begitu saudara, bilang begitu. Ya. Oh haleluya, semua langsung berubah wajahnya saudara. Ya, ini dua kata yang paling berkuasa di akhir zaman. Makin muda sama makin kurus. Itu kalau orang udah dengar makin muda, makin kurus. Waduh saudara ya, itu luar biasa. Saya akan buka dengan pantun, boleh ya? Boleh pantun gak saudara? Boleh ya? Boleh ya? Pergi ke taman memetik melati, tak lupa membawa bunga kenanga. Tahun baru datang kembali, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Satu lagi boleh? Satu lagi? Boleh saudara, boleh ya. Ya ini pembicaranya agak beda nih kayaknya hari ini ya. Oke. Menyusuri hutan mencari rotan, tidak lupa membawa ketan. Tahun baru bukan sekedar ucapan, melainkan pembalikan keadaan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Soal imani tahun 2026 tahun pembalikan keadaan. Buat keluarga saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara, bisnis saudara. Pasti Tuhan akan mengubahkan sepenuhnya. Amin saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul hati yang selalu bersyukur. Sama-sama katakan selalu bersyukur. Lebih keras 1, 2, 3. Ini penting. Masuk 2026. Saudara harus punya hati yang selalu bersyukur. Karena hati yang bersyukur itu dasar yang kuat. Ketika saudara menghadapi situasi, tantangan, pergumulan apapun dalam hidup saudara. So perlu yang namanya ucapan syukur. Seperti apa itu ucapan syukur? Apa artinya hati yang bersyukur? Dampaknya apa saja ketika kita bersyukur? Ini akan kita pelajari selama 30 menit ke depan. Saya berharap saudara fokus baik-baik. Dengar, tangkap apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, saya akan awali, slide-nya boleh ditampilkan. Dengan satu catatan. Hati yang bersyukur adalah sikap batin yang merasa puas. Sama-sama katakan puas. Dan menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Baik dalam suka maupun duka, tanpa menggerutu saudara. Ya, ini hati yang bersyukur Bapak Ibu. Hati yang bersyukur tuh hati yang selalu puas. Ini penting nih. Kenapa? Karena banyak orang dalam hidup ini hidupnya bermasalah karena sering tidak merasa puas. Betul apa betul? Rumah tangga ada banyak masalah, salah satunya karena suami istri itu gak pernah merasa puas tuh. Halo? Kok diem semua nih? Halo? Bu? Mana ibu-ibu? Jangan nunduk bu. Bu? Puas gak sama rumah tangga ibu? Yang benar. Pak? Mana bapak-bapak? Pak? Yang depan doang nih. Pak? Puas gak sama rumah tangga bapak? Yang benar. Di gereja nih. Ini rumah tangga banyak masalah karena gak ada yang merasa puas. Betul. Iya betul tuh Pak Pendeta tuh. Suami saya tuh orangnya gak pernah puas Pak Pendeta. Udah punya saya masih ngelirik kayak cewek yang lain Pak Pendeta. Itu suami saya kebiasaan Pak. Dia masih aja ngelirik-ngelirik cewek yang kutilang Pak, kutilang. Apa tuh kutilang? Kurus tinggi langsing Pak Pendeta. Dia gak tahu istrinya ini burung camar Pak Pendeta. Apa tuh camar? Cantik menawan. Artinya apa? Agak rewel sedikit. Halo?
Pak puas. Amin. Tuh saya udah curiga gak ada yang amin bapak-bapak. Pak puas. Bu puas. Bersyukur. Punya suami, punya istri, punya anak-anak, rumah tangga lengkap, bersyukur. Benar, ini saya harus kasih tahu buat saudara. Bersyukur tanpa mengeluh. Sikap ini melibatkan pengakuan bahwa semua hal dalam hidup ini sekecil apapun adalah anugerah dari kemurahan Tuhan. Halo. Kalau masih kerja itu anugerah Tuhan loh. Toko saudara masih buka tuh anugerah Tuhan loh. Bener loh. Rumah tangga saudara masih ada itu anugerah Tuhan loh. Amin. Kita gak sadar itu Pak. Kenapa? Karena kita gak pernah punya hati yang merasa puas. Sekecil apapun itu anugerah Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan, saudara harus hargai. Maaf ya, saya harus ngomong belak-belakan aja dah. Kenapa? Karena gini Pak, kita kadang ya, ketika ada kita gak hargai. Nanti udah gak ada, baru nyesel. Coba, saudara ayo berubah yuk. 2026 punya hati yang selalu puas. Amin. Coba suami istri saling tengok-tengokan. Lihat, pandang baik-baik wajah suami istrimu. Tengok kiri kanan, coba tengok. Bilang gini, suami bilang, "Ma, aku puas lihat kamu." Bilang begitu. Bilang begitu. Ya. Istri juga, "Pa, aku puas lihat kamu." Ayo istri ngomong begitu. Jangan lihatnya ke dompet suami, Bu. Ayo Bu ngomong. Ayo. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita lihat. Ada 3 fakta tentang ucapan syukur. Ya, saudara kalau tahu ini berubah saudara, hidupnya pasti berubah. Gaya hidup saudara 2026 berubah. Kita lihat, yang pertama, mengucap syukur bisa menjadi sebuah kebiasaan. Sama-sama katakan kebiasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini menarik ya. Alkitab nulisnya gini. Mengucap syukur dalam segala hal. Arti dari kata segala hal itu lebih dari 1. Jamak. Artinya begini saudara. Tuhan mau kita belajar mengucap syukur dari satu hal ke satu hal ke satu hal sampai semua hal kita bisa mengucap syukur. Makanya Alkitab ajarkan kita mengucap syukur bukan hanya pada waktu suka tapi juga dalam kedukaan, dalam situasi yang tidak baik kita harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal artinya begini Pak. Kalau saudara bisa mengucap syukur 1 hal, 2 hal. Nanti hal ketiga, keempat, kelima. Saudara akan terbiasa mengucap syukur. Amin. Latihan aja di rumah. Ya. Nah problemnya begini Pak. Kalau mengucap syukur bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ternyata mengeluh juga bisa jadi sebuah kebiasaan. Hati-hati. Saudara coba perhatikan. Orang yang udah kebiasaan ngeluh, mesti ngeluh terus. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Dia ngeluh 1 hal, nanti dia ngeluh lagi hal kedua. Dia ngeluh lagi hal ketiga, keempat, ngeluh. Kenapa? Karena itu kebiasaan tuh. Pernah nemu orang model gitu gak Pak Bu? Pernah nemu orang model gitu nggak? Ngeluh mulu kerjanya. Pernah nemu orang model gitu nggak Pak? Ini kok diem semua apa artinya nih? Pernah ya? Banyak apa dikit? Hah? Banyak apa dikit? Di rumah Bapak ada nggak orang model begitu Pak? Bu, di rumah Ibu ada nggak orang model begitu Bu? Hah?
Itu saya Pak Pendeta. Apa aja ngeluh Pak? Benar. Sendok ngeluh. Gara-gara sapu ngeluh. Apa aja ngeluh. Ini maaf ya Bu. Lingkaran setan nih model begini. Sehingga apa yang terjadi, rumah tangga kita gak akan mengalami terobosan. Karena rumahnya isinya ngeluh terus. Anak sakit ngeluh lah. Apa aja dikeluhin. Benar. Tapi bisa gak kita rubah yuk? Bukan hanya yang baik kita bilang terima kasih. Tapi dalam situasi yang gak baik juga. Thank you Lord, thank you Jesus. Suami di PHK, terima kasih Tuhan, terima kasih. Gajinya dipotong, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nggak ada uang makan, terima kasih Tuhan Yesus. Token listrik bunyi, nut, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jangan marah-marah. Mengucap syukur aja, token listrik bunyi Pak, mengucap syukur aja. Sampai kapan Pak? Sampai mati sendiri listriknya. Gelap dong Pak, gak apa-apa menggenapi firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya gelap gulita. Yang penting jangan ribut-ribut gitu loh. Tuh gak ada yang amin saudara. Ini gak terima semua apa gimana? Amin, amin, amin. Saya buka rahasia buat saudara ya. Mengucap syukur, mengeluh bisa jadi sebuah kebiasaan, khususnya dalam hal mengeluh. Mari kita lihat, bangsa Israel, umat kesayangan Tuhan. Tapi ada satu perkara yang Tuhan sangat benci dari orang Israel. Apa itu Pak? Menggerutu. Mari kita lihat, ketika orang Israel ada di tanah Mesir, mereka diperbudak, mereka ditekan, mereka dijadikan budak siang dan malam, mereka mengeluh. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong. Tuhan kirim Musa. Lalu dibawalah orang Israel keluar dari Mesir. Tolong jawab saya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, harusnya mereka bersukacita atau mengeluh? Harusnya, idealnya. Bersukacita ya. Tapi apa yang terjadi? Tolong jawab saya jujur. Masih ngeluh gak? Masih. Udah di depan laut, mereka di belakang orang-orang Mesir, mereka mengeluh, aduh Musa, kita mati di sini. Musa minta tolong Tuhan, Tuhan tolong, lautnya terbelah. Harusnya mereka bersyukur. Setelah lautnya dibelah, mereka menyeberang, lalu mereka mulai jalan masuk padang gurun. Tolong jawab saya jujur, mereka masih ngeluh gak saudara? Masih. Nggak ada air, nggak ada makanan. Oh Musa, tahu gitu kita mati aja di Mesir, nggak usah dibawa keluar lah. Tuh lihat tuh. Tuhan tolong juga nggak? Tuhan tolong. Dikasih air, dikasih makan, mujizat demi mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi? Tinggal satu langkah lagi masuk tanah Kanaan. Mereka masih ngeluh. Dikirim 12 pengintai, kembali lagi melaporkan kepada Musa. 10 orang, mereka melaporkan situasi, fakta, kenyataan. Musa, betul itu tempatnya limpah susu dan madu, tanahnya subur. Tapi Musa, di dalam sana orang-orang seperti raksasa. Itu orang-orang yang katanya kanibal, suka makan manusia. Musa, kita gak mungkin bisa masuk. Oh kalau gitu kita pulang aja ke Mesir. Masih ngeluh juga. Udah masuk nih, masuk. Berhenti gak ngeluh? Enggak. Masih ngeluh Pak Bu, masih ngeluh. Ketika dibagi undian tanahnya, Simeon, Yehuda, kamu dapat di area ini, di wilayah ini luasnya segini, masih ngeluh tuh. Kenapa kami dapatnya dikit? Kenapa yang itu banyak? Kenapa yang ini dikit? Kenapa yang itu di sana? Ngeluh juga Pak Bu.
Ini yang saya mau bilang, ternyata mengeluh bisa jadi sebuah kebiasaan. Hati-hati. Tolong jawab saya jujur. Hidup ini banyak masalahnya gak Bu? Pak? Banyak ya? Hidup ini apa sih yang gak masalah? Semua masalah. Betul? Betul? Tolong jawab saya jujur. Jomblo masalah gak? Mana yang jomblo-jomblo? Jomblo masalah gak? Masalah. Udah 10 tahun. Pak Pendeta. Sendal aja ada pasangannya Pak Pendeta. Saya udah 10 tahun gak ada yang ngelirik saya. Oh Yesus, Yesus, tolong Yesus. Tuhan jawab doanya. Tuhan kasih pasangan hidup. Lalu menikahlah mereka. Tolong jawab saya jujur. Waktu menikah ada masalah enggak? Halo. Bu, Pak, menikah ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Salah ya? Jomblo masalah, nikah masalah. Jomblo pengen nikah, nikah pengen jomblo. Betul apa betul? Jangan ketawa Bu, bertobat. Halo. Itu siapa tuh? Sama-sama bilang manusia, 1, 2, 3. Manusia itu siapa? Sama-sama bilang, saya. 1, 2, 3 bilang. Mari kita lihat. Nganggur masalah enggak? Nganggur masalah enggak? Dikasih kerja masalah enggak? Itu siapa? Nah, bilang yang keras. Saya. Colek kiri kanan bilang, itu saya loh. Bilang begitu saudara. Ini betul enggak? Nganggur masalah. Masalah, kerja masalah. Enggak ada customer, enggak ada klien. Penjualan sepi, masalah. Dikasih berkat, borongan datang, semua banjir, customer, masalah juga. Ngeluh juga. Apa sih yang gak masalah dalam hidup ini Pak, Bu? Tapi bisa gak? Yuk kita belajar. Tuhan, saya mau tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun saya hari ini. Amin. Amin. Hujan masalah enggak? Jawab, hujan masalah enggak? Panas? Tuh, maunya apa? Itu siapa? Nah itu. Rubah yuk 2026. Amin. Aminnya cuma 3 orang. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ayo rubah. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi suka, dalam situasi duka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Punya kebiasaan mengucap syukur. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat fakta tentang mengucap syukur. Mengucap syukur, ya, di dalam ucapan syukur ada kekuatan ilahi di balik ucapan syukur. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Selamat lihat baik-baik ya. Waktu saudara memilih mengucap syukur, sesungguhnya saudara sedang menarik energi dari surga turun dalam hidup saudara. Sehingga kau menjadi orang yang kuat sekalipun masalah belum selesai. Tapi sebaliknya, ketika saudara memilih untuk menggerutu, energimu ditarik keluar. Sehingga kau menjadi orang yang lemah. Mari kita bandingkan 2 orang yang sama-sama mengalami masalah yang berat. Tapi yang satu memilih mengucap syukur, yang satu memilih menggerutu. Apa yang terjadi? Orang yang mengucap syukur
Dia selalu kuat dan kuat dan kuat dan kuat dan kuat setiap hari. Tapi orang yang memilih mengeluh mengeruh tuh, dia selalu lemah dan lemah dan lemah dan lemah dan ujung-ujungnya KO sendiri. Saudara, pilihlah mengucap syukur. Dalam ucapan syukur ada kekuatan ilahi Tuhan. Dalam ucapan syukur ada sukacita Tuhan. Halo, katakan amin. Amin. Mengucap syukur mendatangkan sukacita. Amin. Saya dengar cerita, ini nyata Bapak Ibu, ini nyata, ini fakta. Ini fakta Bapak Ibu. Ada satu ibu udah tua, 75 tahun saudara. Kemarin saya dapat cerita dari salah satu teman saya. Dia bilang, Pak Kris, saya kontrol di rumah sakit, ketemu nih ada satu oma 75 tahun. Dia sakit kanker Pak, itu dia kemoterapi udah 45 kali Pak, kemoterapi. Masih kuat sampai hari ini, gak kelihatan lemas, gak kelihatan lemah Pak. Lalu dia cerita yang saya perhatiin Pak, dia kalau habis kemo Pak, dia turun ke lobi rumah sakit di MRCC ya, Siloam Kuningan. Pak, itu dia jajan aja Pak, dia happy aja Pak. Kuat loh Pak, 45 kali. Sedangkan bandingkan sama orang lain sakit yang sama. Ada satu bapak saudara, umur 73 tahun, baru divonis kanker prostat. Lalu apa yang terjadi? Udah kepikiran, udah ketakutan. Ketika kita datang, aduh kita kasih semangat. Aduh udahlah Pak Pendeta, aku mau mati aja Pak Pendeta. Aku udah siap mati lah Pak Pendeta. Baru mau jadwal kemo yang pertama saudara, beneran mati saudara. Bener. Sumber penyakit itu ada dua nih Bu. Satu dari sini, dua dari sini. Itu sumber penyakit. Dari sini pengaruh ke sini. Nangkep gak saudara? Loh gak ada yang amin. Amin. Ucapan syukur mendatangkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mengucap syukur dapat membuka pintu mujizat. Sama-sama katakan mujizat. Lebih keras 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Zaman dulu, zaman patriatik. Orang Yahudi tidak terlalu menganggap perempuan dan anak-anak. Hanya laki-laki yang dihitung. 5.000 pria, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Taruhlah masing-masing pria punya satu istri, berarti 10.000. Taruhlah suami istri punya satu anak, berarti totalnya 15.000. Kenyataannya ada 15.000 orang belum makan hari itu. Tapi kenyataannya juga yang ada di tangan Yesus cuma 5 roti dan 2 ikan. Tolong jawab saya jujur, masuk akal enggak? Tolong jawab jujur. Tolong jawab jujur, cukup enggak? Enggak cukup ya. Bu, dalam hidup ini banyak yang enggak masuk akal. Dalam hidup ini banyak yang enggak cukup, saudara. Kelihatan nyata itu dalam hidup kita. Tapi coba belajar dari Yesus. Ketika fakta mengatakan tidak mungkin, yang Yesus lakukan, dia mengangkat tangannya, membawa apa yang tidak cukup. Lalu Yesus memilih untuk mengucap syukur. Dan waktu Yesus mengucap syukur, ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tolong jawab saya jujur. Ketika Yesus selesai mengucap syukur kepada Bapa, apakah jumlah roti dan ikannya langsung berubah? Tidak. Nanti jadi berubah ketika dibagikan. Apa artinya? Begini Pak. Kunci mujizat yang pertama urutannya mengucap syukur. Yang kedua taat. Yang ketiga melangkah dengan iman. Tolong tangkap baik-baik. Waktu kita mengucap syukur maka kita bisa taat. Waktu kita taat kita bisa melangkah dengan iman. Tapi kalau saudara sudah mulai dengan mengeluh, saudara gak akan mungkin bisa taat. Apalagi mau melangkah dengan iman. Makanya yang pertama itu sangat menentukan.
Tolong ketika kau menghadapi situasi sulit, jangan mengeluh, tapi mengucap syukur. Waktu kau mengucap syukur, engkau bisa taat, engkau bisa melangkah dengan iman dan mujizat terjadi. Saudara perhatikan, 5 roti 2 ikan, 15.000 orang Bapak Ibu. Tapi waktu Yesus angkat 5 roti 2 ikan, Yesus gak marah-marah sama Bapa. Yesus gak mengeluh. Aduh Bapak, gimana nih Bapak? 5.000 orang, belum istri, belum anak-anak. Bapak gimana sih? Bapak main-main ya. Bapak gak baik nih. Bapak gak sayang nih. Cuma 5. No. Yesus gak lakukan itu Bapak Ibu. Halo. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur. Amin. Biasa ini gaji saudara 5 juta. Pak Pendeta. Gaji suami saya 5 juta Pak Pendeta. Pengeluaran 10 juta Pak Pendeta. Seteres aku Pak Pendeta. Seteres aku Pak Pendeta. Di gereja saya gak ada orang stres Bapak Ibu. Saya mengembalakan di Pulau Gadung. Gereja saya jemaatnya gak ada yang stres. Gak ada. Yang ada seteres semua saudara. Karena 95% halak kita dong. Di gereja saya. Aduh Yesus Bapak gimana? Nggak. Yesus memilih mengucap syukur. Katakan amin. Ada berapa uang di rekening saudara? Ada berapa hepeng di dompet saudara? Ada berapa tagihan di rumah saudara? Pilihlah mengucap syukur. Maka mujizat terjadi. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya bekerja dari tahun 2001 sampai 2016. 2016 saya memutuskan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Saya jadi full timer se-full timernya. Kok se-full timernya Pak? Artinya begini, saya hidup hanya untuk melayani Tuhan dan tidak bekerja di sekretariat gereja. Sekalipun saya mengembalakan, saya tidak ambil uang dari gereja. Itulah saya bilang se-full timer se-full timernya. Artinya apa? Dulu waktu kerja ada fixed income. Sekarang saya sepenuh waktu melayani Tuhan, pendapatan saya faith income. Tapi yang lucunya ya, Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Berat badan saya gak kurang-kurang saudara. Naik terus. Ya, 1 tahun terakhir bisa-bisanya ada kawan baik saya, udah seperti keluarga. Telepon saya, Chris, besok kamu ambil makan siang di kantor saya. Dia siapin catering buat karyawannya saudara, buat karyawannya. Lalu dia lebihin 2 catering untuk saya dan istri. Premium punya 38.000 satu catering saudara. Besoknya saya ditelepon lagi, Chris ambil lagi. Besok lusanya ambil lagi. Jadi tiap hari udah seminggu lebih saya disuruh ambil, kantornya dekat dengan rumah saya di Kelapa Gading. Lalu saya tanya, Cik, ini sampai kapan nih saya ambil makan siang begini? Dia bilang, sampai Tuhan Yesus datang. Saya pulang mikir-mikir di rumah ya. Tuhan Yesus baik ya. Ternyata yang dapat MBG gratis bukan cuma anak sekolah, tapi pendeta juga dapat MBG gratis. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Lucunya lagi, 2016 saya keluar dari pekerjaan saya sekuler, saya total melayani Tuhan. Saya ambil KPR rumah, bingung saudara, waktu kerja gak bisa punya rumah. Setelah keluar kerja bisa punya rumah. Waktu isi aplikasi KPR rumah, ada kolom-kolom pekerjaannya apa. Saya tulis Pandita, pendeta. Ada di bawahnya kolom, ini pendapatan. Waduh bingung saya. Gaji, waktu ditanya gajinya berapa, aduh saya bingung. Saya mau tulis dengan iman, gak enak juga saudara.
Tapi saya tulis aja hari itu unlimited. Kaget saudara marketingnya. Wih Pak, unlimited, gajinya gak terbatas dong. Enggak, bukan gak terbatas. Terus apa nih unlimited? Artinya tidak menentu. Saya bilang gitu. Bisa lebih, bisa cukup. Tapi yang pasti tidak bisa kurang. Karena Tuhan pelihara hidup saya. Tepuk tangannya ragu-ragu. Ragu-ragu. Bisa gak bilang? Keluargamu, suamimu, istrimu, Tuhan, gaji saya unlimited. Karena saya punya Tuhan yang unlimited. Bisa gak ngomong gitu? Katakan amin. Saya punya Tuhan yang unlimited. Tidak terbatas. Tuhan sanggup pelihara kita. 2026 banyak mengucap syukur. Dengan cepat, slide berikutnya. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk bisa mengucap syukur? Satu, selalu kenal Tuhan pribadi. Kalau saudara kenal, saudara bisa percaya. Kalau saudara bisa percaya, saudara bisa mengucap syukur. Yang kedua, jangan suka bandingin hidup kita dengan orang lain. Halo, siapa yang dagang di sini? Angkat tangan. Yang dagang, yang punya toko, angkat tangan. Yang punya toko, angkat tangan. Jangan malu-malu, angkat tangan. Angkat tangan. Pak, kalau daganganmu lagi sepi Pak, jangan suka ngelihat dagangan orang yang rame. Jangan. Lihat yang apa Pak? Lihat dagangan yang lebih sepi dari saudara. Saudara jadi bisa mengucap syukur loh. Katakan amin. Serius. Amin. Mana yang kerja? Angkat tangan. Yang kerja ngeluh terus, banyak ngeluh, angkat tangan. Yang kerja banyak ngeluh, angkat tangan, angkat tangan. Capek lah, inilah, angkat tangan. Angkat tangan. Halo. Yang kerja saya ajarin ya, jangan suka ngelihat karir orang yang ada di atas. Terus apa Pak? Banyak lihat orang yang nganggur. Saudara bisa mengucap syukur. Amin. Pulang dari tempat ini saya kasih PR, boleh ya? Boleh saya kasih PR? Boleh? Pulang dari gereja, cari sebanyak-banyaknya orang susah. Teleponin teman-teman saudara, tanya, halo apa kabar? Tumben lu nelpon gua, kenapa? Iya enggak, gua mau nanya apa? Lu lagi susah enggak? Tanya gitu saudara, tanya. Tumben lu nanya gua, kenapa? Enggak, gua juga lagi susah. Ngomong begitu saudara. Dijamin saudara bisa mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat lo. Yang terakhir, ubah cara pandang kita. Ubah. Gimana ubah cara pandang kita? Pak, Roma 8:28. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nyanyi, bersyukur karena kasih setia. Nyanyi saudara, nyanyi sama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, 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 bersyukur. Ayo suami-suami, istri-istri bersyukur, anak-anak bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Tundukkan kepala saudara, pejamkan matamu sejenak. Saya ajak taruh tangan kanan saudara di hatimu pagi hari ini. Apa yang jadi pergumulanmu yang berat hari-hari ini? Apa yang menjadi tantangan dalam hidupmu hari-hari ini?
Saya bisa rasakan ada banyak aura yang berat yang kau sedang alami hari-hari. Dalam masalah keuangan, dalam masalah karir, dalam masalah pekerjaan, bahkan dalam masalah rumah tangga. Mari datang sama Tuhan. Bawa masalahmu hari ini sambil katakan bersyukur. Bersyukur. Ayo ucap syukur. Ucap syukur sama Tuhan. Bapa, Jama, 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 ekonomimu yang sedang turun. Bahkan ada begitu banyak tagihan dan engkau gak tahu lagi harus lakukan apa. Mungkin ada rumah tanggamu yang sedang diambang kehancuran. Engkau mungkin berkata udah gak ada obat lagi nih Pak Pendeta, modelnya begini Pak Pendeta. Atau mungkin sakit penyakit yang sedang kau alami hari ini. Ayo 1 menit terakhir, bawa sama Tuhan, bawa hatimu sambil bilang sama Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Allah Tuhan, jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kemampuan untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Lah bersyukur kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Oh bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih kami sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih kami sembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Mari setiap hati yang bersyukur katakan Yesus.
kasih untuk setiap pesan firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Christian Tamtama. Tuhan berkati beliau dan keluarganya lebih lagi. Penyertaan urapan Tuhan atasnya lebih lagi. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia.